Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mayamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sekali lagi, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesehatan, kekuatan, hidayah, taufik, yaitu kesesuaian antara apa yang kita lakukan dengan keinginan Allah SWT, sehingga kita masih berada di bulan Ramadan, sudah mendekati saat-saat terakhir, dalam keadaan insya Allah kita masih terus berpuasa, menaati perintah Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Di saat-saat akhir bulan Ramadan seperti sekarang, ketika kita sudah berada di waktu-waktu atau saat-saat kita akan meninggalkan bulan Ramadan dan fasilitas ibadah puasa yang sangat istimewa dan dijanjikan imbalan yang berlipat ganda ini, di samping ada penyesalan karena barangkali kita merasa ibadah puasa kita belum terlalu sempurna, tapi kita juga ada rasa was-was, apakah setelah bulan Ramadan ini berlalu, kita masih bisa menjadi orang baik sebaik upaya kita ketika berusaha menjadi hamba Allah yang baik di bulan Ramadan. Bagaimana kita seringkali was-was, apakah kita masih bisa istilahnya meramadankan semua bulan. Karena memang ibadah puasa bulan Ramadan ini di samping berbagai keistimewaannya adalah sarana berlatih bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik, ya. Kita tidak dituntut oleh Allah menjadi hambanya yang baik hanya di bulan Ramadan, tentu tidak. Kita diajar untuk mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Sesungguhnya sholatku, karena ini bacaan sholat, ibadahku semua, hidupku, matiku semuanya adalah hanya demi Allah, Rabb semesta alam. Jadi tentu dari kita diharapkan menjadi hambanya yang melakukan apapun hanya demi Allah SWT di sepanjang tahun. Jadi kita harus selalu ingat bagaimana caranya agar di bulan Syawal dan selanjutnya sampai nanti bulan Sya'ban kita tetap menjadi hamba Allah yang baik, yang mudah-mudahan tetap membawa bersama kita barokah, pelajaran, dan disiplin serta sikap mental bulan Ramadan. Jadi tetap menjadi orang-orang yang memiliki hikmah Ramadan meskipun di bulan Syawal. Tetap menjadi orang-orang yang memiliki hikmah bulan Ramadan meskipun di bulan Sya'ban. Nah, kalau Bapak Ibu ingat di awal Ramadan saya berbicara tentang bagaimana mengajar anak-anak untuk benar-benar mendapatkan pelajaran dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Seingat saya ada 4 hal yang saya sebutkan. Pertama adalah membuktikan bahwa kita adalah hamba Allah yang taat ketika kita diminta untuk berhenti makan dan minum dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai maghrib, kita lakukan itu demi membuktikan bahwa kita siap berkorban demi Allah SWT, Tuhan kita, Rabb kita, kekasih kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah puasa bulan Ramadan adalah cara kita untuk belajar menanamkan dan mengembangkan solidaritas dan empati terhadap orang-orang miskin yang memang tidak selalu bisa makan dan minum secara teratur, ya. Mereka biasa merasakan lapar dan dahaga sebagai kejadian yang biasa sehari-hari di dalam hidup mereka. Kemudian yang ketiga, belajar tentang gaya hidup tidak berlebihan. Kita sebagai orang-orang yang hidup di zaman modern ini sangat konsumtif dengan sarana-sarana promosi barang-barang yang sedemikian dahsyat,
24 jam menyerbu kita, masuk ke ruang-ruang kita yang paling privat, didorong terus untuk menjadi orang yang berlebihan, membeli dan memiliki benda-benda yang sebetulnya bukan merupakan kebutuhan kita. Banyak sekali akibat negatif dari sikap hidup berlebihan ini. Ya, kita menjadi tidak punya tabungan, kita menjadi tidak punya dana untuk bersedekah, meskipun sedekah itu kewajiban bagi seorang muslim. Kita makan berlebihan sehingga tubuh kita tidak sehat. Kemudian kita juga memiliki kecenderungan untuk tidak peduli pada alam. Demi memuasi nafsu kita, alam kita eksploitasi sedemikian, sehingga akhirnya alam rusak dan alam akan tidak lagi mampu untuk memasok kebutuhan-kebutuhan kita. Ya. Kemudian juga ada latihan kesabaran. Kita tahu bahwa dalam penelitian orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang sanggup menanggung apa yang disebut sebagai delayed gratification, imbalan yang tertunda. Bahkan orang seperti Daniel Goleman misalnya mengatakan bahwa orang-orang yang punya emotional intelligence itu adalah orang-orang yang sudah terbiasa dilatih dengan delayed gratification. Nah, 4 pelajaran dari ibadah puasa bulan Ramadan ini perlu terus kita bawa di bulan-bulan selanjutnya. Jangan sampai setelah Syawal kita menjadi orang yang hidup berlebihan lagi. Menjadi orang yang tidak mampu menanggung delayed gratification. Menjadi orang-orang yang tidak punya solidaritas dan empati terhadap orang-orang miskin. Menjadi orang yang kembali hidup konsumtif dan berlebihan. Jangan sampai, karena kalau begitu yang terjadi, maka kita akan menjadi orang yang rugi, ya. Kita sudah bersusah payah di bulan Ramadan, 1 bulan, tapi kemudian kita tidak lagi menjadi hamba yang taat dan tidak memiliki akhlak sebagai seorang muslim di 11 bulan sisanya. Jadi kalau kita bikin neraca, kita akan rugi. Karena itu kita perlu mencari jalan agar apa-apa yang kita pelajari di bulan Ramadan itu bisa kita bawa setelah bulan Ramadan. Ya. Pertama, kita diajarkan juga misalnya untuk tetap membiasakan ibadah puasa meskipun tidak di bulan Ramadan. Kenapa Allah SWT misalnya mengajarkan mulai tanggal 2 Syawal sunnah untuk puasa. Padahal kita baru boleh makan di pagi hari dan siang dan sore hari baru sehari. Kok suruh puasa lagi? Nah, itu caranya Allah SWT meskipun tidak mewajibkan, tapi ini adalah sunnah agar kita dikasih jeda sehari, coba sekarang puasa lagi 6 hari. Ya. Setelah itu tentu masih ada banyak puasa sunnah lain, puasa Senin Kemis, puasa Yaumul Bid, tanggal 13, 14, 15, ya. Dan ada puasa-puasa hari besar. Itu tujuannya seperti men-charge baterai. Jadi ketika di bulan puasa, baterai kesabaran, menanggung delayed gratification, baterai ketaatan, kesiapan berkorban kepada Allah, baterai solidaritas dan empati kepada orang miskin, kemudian baterai gaya hidup secukupnya, tidak berlebihan, itu sudah kita penuhi. Tapi masih ada kemungkinan baterainya melemah. Jadi kita usahakan supaya baterainya sering kita charge lagi, ya. Dan itulah hikmah dari Allah SWT dan Rasulullah SAW menganjurkan puasa-puasa sunnah itu, ya. Kemudian juga saya kira beberapa kebiasaan yang ada di bulan Ramadan meskipun tidak merupakan kewajiban harus kita teruskan. Misalnya begini, di luar puasa bulan Ramadan kita diajarkan agar berpola hidup zuhud. Zuhud itu artinya menahan diri dari sesuatu yang halal jika kita takut melanggar sehingga akhirnya melakukan yang haram. Misalnya makan banyak itu tidak haram, tapi kalau kita terbiasa makan banyak, maka kita akan menjadi orang yang berlebihan. Dan berlebihan itu dilarang di dalam Islam. Karena itu hendaknya kita juga membiasakan diri. Jika di bulan puasa kita tidak makan antara fajar dan maghrib, di bulan lain kita boleh makan, kalau kebetulan kita tidak sedang puasa sunnah, tapi hendaknya makan kita batasi, setidaknya itu. Waktunya bebas, makan dan minum, tapi
jumlah makanan yang masuk ke kita itu kita batasi, ya, misalnya begitu. Kemudian kalau di bulan Ramadan kita terbiasa mengaji Al-Quran, hendaknya kita lanjutkan kebiasaan mengaji Al-Quran itu, karena Al-Quran itu disebut Al-Huda, petunjuk, disebut juga Adzikro, pengingat. Jadi kalau kita di 11 bulan setelah itu lupa-lupa tentang pelajaran bulan Ramadan, dengan membaca Al-Quran kita diingatkan oleh sifat adzikro dari Al-Quran. Kalau kita lupa tentang mana jalan yang benar, Al-Quran itu Al-Huda yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Jadi kebiasaan membaca Al-Quran sebaiknya itu tetap dilakukan, ya. Kemudian kebiasaan mungkin untuk mengurangi tidur, ini juga penting. Di dalam bulan Ramadan kita pukul 3 malam sudah harus bangun, ya, misalnya. Jumlah tidurnya orang berpuasa itu makin sedikit. Nah, kita setelah Ramadan jangan kembali seperti sebelum Ramadan. Kita usahakan tentu kalau bisa, setidaknya kita tidak tidur berlebihan. Jadi banyak hal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu masih bisa kita lakukan di bulan-bulan selain Ramadan, meskipun kita tidak sedang puasa sunnah. Kalau kita sedang puasa sunnah, tentu beberapa kebiasaan Ramadan otomatis sudah bisa kita pelihara. Tapi bahkan kebiasaan Ramadan yang tidak terkait dengan ibadah, tidak makan dan tidak minum itu pun kita harapkan masih tetap bisa kita lestarikan. Akhirnya, hendaknya kita terus berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah memberikan petunjuk, memberikan pertolongan, inayah, ya, selalu mengingatkan kita jika kita lupa, sehingga kita bisa meramadankan 11 bulan di luar bulan Ramadan, sehingga seolah-olah kita masih terus beribadah di bulan Ramadan dan mendapatkan berkah Ramadan yang memanjang dari bulan Ramadan kepada bulan-bulan yang setelahnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tausiah sederhana saya ini bermanfaat terutama untuk saya sendiri dan juga punya manfaat sesederhana apapun kepada Bapak Ibu yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Bagir, Ketua Yayasan Lazuardi Hayati, penyelenggara sekolah-sekolah Lazuardi Global Compassionate School, menyampaikan selamat Hari Idul Fitri 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Idul Fitri pada tahun ini membawa berkah berlimpah kepada kita semua, khususnya berkah berupa perbaikan kualitas ibadah kita kepada Allah SWT dan kualitas pengkhidmatan kita, amal soleh kita kepada sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.